Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi perkuliahan kita pada mata kuliah Manajemen Kualitas Pelayanan, Program Studi Teknik Industri, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Jadi pada video pelajaran kali ini kita akan membahas tentang manajemen konflik dalam peningkatan pelayanan. Kita mulai pemahaman kita bersama tentang konflik. Jadi diartikan sebagai sebuah proses yang dimulai saat ada satu pihak yang menerima dan pihak lainnya menolak, atau mengenai dampak negatif mengenai sesuatu yang mana satu pihak memperhatikan akan hal ini. Yang kedua, mencakup pada konflik dengan ruang lingkup yang luas, yang mana melibatkan orang yang memiliki pengalaman dalam organisasi. Dalam hal ini adanya tujuan yang tidak sesuai, kemudian adanya perbedaan dalam hal menginterpretasikan atau mengartikan suatu fakta. Yang ketiga, adanya penolakan yang didasarkan ekspektasi perilaku. Ada dua pandangan tentang arti ataupun dua sisi, dua kelompok tentang konflik. Yang pertama kita sebut sebagai pandangan tradisional. Jadi kelompok ini meyakini bahwa semua konflik adalah berisiko dan harus dihindari. Penyebabnya adalah adanya komunikasi yang buruk, kemudian kurang keterbukaan sikap. Yang ketiga, gagal dalam merespon kebutuhan karyawan. Pandangan yang kedua kita sebut sebagai pandangan hubungan antar manusia mengenai konflik. Pandangan ini beranggapan bahwa konflik adalah hal yang alami dan tidak dapat terhindarkan dalam kelompok manapun. Mereka mempercayai bahwa konflik tidak hanya dorongan positif dalam hal kelompok, yang mana dapat membuat kelompok ini memiliki performa atau hal yang lebih baik. Selanjutnya adalah kita melihat konflik dari dua sisi, yang mana konflik dari sisi positif atau konflik fungsional, konflik yang dapat mendukung tercapainya tujuan dan performa dari kelompok itu sendiri. Yang kedua, disfungsional konflik, outputnya negatif, yang mana konflik tersebut dapat mengganggu performa kelompok. Tipe dari konflik yang pertama adanya tugas dari konflik. Diartikan konflik yang memberi dan mencapai tujuan dari suatu tugas. Hubungan konflik, konflik yang didasarkan pada hubungan interpersonal. Yang ketiga, proses konflik, yaitu konflik yang menyebabkan suatu pekerjaan selesai. Ini adalah tahapan ataupun proses terjadinya suatu konflik. Ada 5 tahapan. Tahapan pertama, potential opposition atau incompatibility. Yang kedua, cognition and personalization. Yang tahap ketiga, adanya intention. Yang keempat, behavior. Dan yang kelima adanya outcome. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, potensi atau untuk berlawan atau tidak sesuai. Ada 3 faktor. Yang pertama, komunikasi. Ini berkaitan dengan kesulitan untuk memahami dan juga adanya pandangan yang keliru. Yang kedua, faktor struktur, berkaitan dengan ukuran dan spesialisasi dari pekerjaan. Adanya ambiguitas. Yang ketiga, ketidaksesuaian tujuan. Faktor gaya kepemimpinan, sistem reward, tergantung atau tidaknya suatu kelompok. Faktor yang ketiga adalah variabel personal. Hal ini berkaitan
dengan sistem nilai dari masing-masing individu dan personality. Tahap yang kedua adalah pemahaman dan personalisasi. Memahami konflik, jadi perhatian dari satu pihak atau lebih mengenai kondisi untuk menciptakan peluang. Setelah memahami konflik, berikutnya adalah bagaimana suatu organisasi atau perusahaan merasakan konflik. Di dalamnya adanya keterlibatan emosi dalam konflik untuk menciptakan adanya ketidakpastian, tekanan, frustasi atau keadaan yang tidak menyenangkan. Tahap yang ketiga adalah perencanaan. Ini berkaitan dengan keputusan untuk bertindak berdasarkan petunjuk yang diberi. Dalam tahapan 3 ini, kita melihat adanya 2 karakter yang berbeda. Yang pertama adanya sikap kooperatif, yang kedua adanya sikap asertif. Sikap kooperatif, mereka cenderung mencoba untuk memuaskan pandangan pihak lainnya. Sementara pihak asertif, mereka mencoba untuk memuaskan pandangannya sendiri atau adanya egoisme. Kita kemudian lihat dimensi-dimensi dari konflik. Kita bagi menjadi 2, adanya tinggi rendahnya asertif atau individualis karakter, kemudian dari tinggi rendahnya kooperatif atau kemauan untuk bekerjasama dan memberikan kepuasan kepada pihak yang lain. Kita lihat ada 5. Yang pertama avoiding, saling menghindari; competing, saling berkompetisi; compromising. Yang keempat adanya akomodasi, dan yang kelima adanya kolaborasi. Kita lihat satu persatu. Kompetisi, yaitu adanya keinginan untuk memuaskan satu pihak tanpa mempengaruhi pihak lainnya dalam sebuah konflik. Jika kita lihat pada gambar berikut, kompetisi ada pada gambar kiri atas, yaitu berkaitan satu pihak memiliki sikap kooperatif yang rendah dan pihak yang lain memiliki sikap atau individualis yang tinggi, sehingga adanya kompetisi. Yang kedua, adanya kolaborasi. Situasi di mana pihak yang berkonflik berusaha untuk memuaskan semua pihak yang ada. Kolaborasi pada gambar kita lihat pada bagian kanan atas, yaitu satu pihak memiliki sikap kooperatif dan pihak yang lainnya memiliki sikap asertif yang tinggi. Jadi terjadinya suatu kolaborasi untuk mencapai tujuan. Kemudian menghindar atau fighting, yaitu adanya keinginan untuk menghindari terjadinya konflik. Kemudian adanya akomodasi, yaitu keinginan dari satu pihak dalam konflik untuk meletakkan kepentingan di atas yang lain. Jadi akomodasi pada bagian kanan bawah, kooperatif yang tinggi dan sikap asertif yang rendah. Dan yang terakhir adanya compromising, yaitu situasi di mana setiap pihak untuk saling berdamai. Tahapan proses yang keempat dalam konflik adalah bagaimana perusahaan mampu untuk memanage suatu konflik menggunakan teknik resolusi dan stimulus untuk mencapai level puncak dari suatu konflik. Nah, selanjutnya kita lihat intensitas dari konflik
dari tahapan yang paling bawah tidak adanya konflik sampai yang paling tinggi adanya satu konflik. Pada bagian bawah ciri-cirinya adanya ketidaksetujuan, ketidaksepahaman, kemudian naik lagi ditandai dengan adanya challenging of others, kemudian naik lagi tingkatan konflik, mulai adanya serangan verbal. Yang keempat adanya suatu ancaman dan ultimatum. Tingkat konflik yang kelima adanya serangan fisik secara agresif, dan tataran konflik yang tinggi adalah usaha terbuka untuk menyerang pihak yang lain. Kemudian teknik manajemen konflik adanya bagaimana suatu perusahaan mampu menyelesaikan suatu konflik melalui sebuah komunikasi, membawa dalam hal lain, bisa juga dilakukan dengan restrukturisasi organisasi, perjanjian dengan pengacara atau pihak ketiga, bisa juga melalui konsultan, mediator. Dan yang kelima dalam proses konflik adalah hasil akhir. Yang pertama adalah fungsi luaran dari konflik, yaitu meningkatkan performa dalam kelompok, kemudian mampu meningkatkan kualitas dari suatu keputusan sebagai stimulasi dari kreativitas dan inovasi. Yang keempat, memberi dorongan pada kepentingan dan keingintahuan. Yang selanjutnya, konflik sebagai suatu media untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan untuk mengevaluasi secara sendirinya. Dan poin yang kedua, menciptakan konflik fungsional, yaitu memberikan reward dan punishment pada yang menghindari konflik. Dan luaran disfungsional dari konflik, perkembangan dari ketidakpuasan, mengurangi efektivitas kelompok, kemudian menyebabkan komunikasi yang terhambat, mengurangi kohesi kelompok, pertengkaran dalam anggota kelompok untuk mencapai satu tujuan. Kapan kita menggunakan kompetisi, kolaborasi, akomodasi? Yang pertama adalah kompetisi digunakan ketika saat cepat dan aksi mutlak diperlukan, atau dalam bahasa genting atau dalam keadaan genting. Yang kedua, kompetisi digunakan di mana aksi yang tidak populer butuh untuk implementasikan. Contohnya pemotongan biaya, memperkuat peraturan yang tidak populer. Yang ketiga, kompetisi digunakan dalam isu yang penting terkait keberlangsungan organisasi. Keempat, ketika mengetahui bahwa kita benar. Yang kelima, melawan orang yang mengambil keuntungan dalam lingkungan yang tidak kompetitif. Nah, kolaborasi digunakan untuk menemukan solusi integratif saat sebuah set sangat penting untuk dikompromikan. Atau juga kolaborasi diperlukan saat tujuannya adalah untuk proses belajar. Yang ketiga, untuk menyatukan orang dengan pendapat yang berbeda. Dan yang keempat, dalam rangka untuk meraih komitmen perusahaan yang memiliki perjanjian sebelumnya. Sementara konflik dihindari ketika isu itu hanya sepele atau isu lain bisa ditiadakan. Yang kedua, ketika pendapat yang diberikan tidak memberikan kepuasan pada pendapat kita. Yang ketiga, ketika ada distorsi pendapat dalam memberikan suatu solusi. Yang keempat, mempersilahkan orang untuk tenang dan mengulang perspektifnya. Ketika informasi yang diperoleh menggantikan keputusan yang utama. Kemudian ketika yang lainnya dapat menyelesaikan konflik dengan efektif.
Kemudian ketika isu lebih nampak atau ada gejala yang jelas dari isu tersebut. Nah, kemudian kapan konflik akomodasi itu diperlukan? Yaitu ketika menemukan kesalahan dan diperkenankan untuk diperbaiki dan didengar. Kemudian untuk proses belajar dan menunjukkan alasan kita ketika isu lebih penting dibanding dengan yang lain, untuk membangun kredit sosial isu yang akan datang dalam rangka untuk meminimasi kerugian. Kemudian ketika harmoni dan stabilitas sangat penting, dan untuk memperkenankan pekerja untuk belajar dari kesalahan. Dan kompromis digunakan saat tujuan itu penting tetapi tidak sesuai dengan effort yang diperlukan. Kemudian ketika lawan dari kekuatan yang sejajar memiliki hubungan atau tujuan eksklusif. Yang ketiga, untuk mencapai penyesuaian sementara dari isu kompleks. Yang keempat, datang dengan solusi yang tepat di mana dalam kondisi penuh tekanan. Dan yang kelima, sebagai cadangan saat kolaborasi atau kompetisi tidak berhasil. Demikian materi kita pada video kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.